Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabila Alia Musyafa dengan NPM 2203 10 10 10 210. Pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas akhir di mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menjadi syarat isi gugatan peradilan tata usaha negara itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada identitas penggugat maupun tergugat. Pada identitas ini, gugatan itu harus memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat maupun kuasanya, beserta melampirkan surat kuasa jika menggunakan kuasa. Kemudian ada nama jabatan dan kedudukan tergugat. Yang kedua, itu ada posita. Posita itu adalah dasar ataupun alasan-alasan gugatan. Kemudian yang terakhir, ada petitum. Petitum itu berupa tuntutan, baik tuntutan pokok maupun tuntutan tambahan seperti ganti rugi dan atau rehabilitasi. Kemudian, untuk alasan mengajukan gugatan ke PT UN, berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa seseorang ataupun badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan ke PT UN. Yang mana keputusan itu baik keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun keputusan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Untuk tuntutan apa saja yang dapat diajukan di dalam gugatan peradilan tata usaha negara itu dibagi menjadi 2 berdasarkan pasal 53 ayat 1 tentang peradilan tata usaha negara. Yang pertama itu berupa tuntutan yang menyatakan bahwasannya keputusan tata usaha negara yang digugat itu dinyatakan batal atau tidak sah. Kemudian yang kedua adalah mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang telah dimohonkan. Tahapan yang pertama ada persiapan pendahuluan, yaitu berupa pemeriksaan administrasi di kepaniteraan, kemudian ada dismissal prosedur oleh Ketua Peradilan Tata Usaha Negara, dan yang terakhir ada pemeriksaan persiapan. Setelah melalui tahapan pemeriksaan pendahuluan, tahapan selanjutnya adalah tahapan pemeriksaan persidangan, atau juga disebut dengan sidang utama. Di dalam sidang utama ini, pertama akan dilakukan pembacaan gugatan, di mana pembacaan gugatan ini dibacakan oleh hakim ketua sidang bersamaan dengan pembacaan surat jawaban oleh tergugat. Setelah pembacaan gugatan dan surat jawaban, dilanjuti dengan penyampaian replik oleh penggugat, di mana replik ini adalah jawaban dari penggugat atas jawaban tergugat. Replik ini juga bertujuan untuk membantah atau menyanggah jawaban tergugat. Setelah replik dilanjuti dengan duplik. Duplik ini adalah jawaban tergugat atas repliknya penggugat. Setelah proses replik dan duplik dilanjuti dengan proses pembuktian. Proses pembuktian ini di mana menyampaikan alat-alat buktinya seperti surat, keterangan ahli, kemudian ada keterangan dari saksi, pengakuan dari para pihak maupun pengetahuan hakim. Setelah proses pembuktian ini dilanjuti dengan proses kesimpulan. Pada proses kesimpulan ini, penggugat maupun tergugat itu sama-sama diberikan kesempatan terakhir untuk mengemukakan pendapat terakhirnya sebelum penyampaian keputusan. Selanjutnya yang terakhir adalah tahapan putusan. Penyampaian putusan pengadilan ini harus disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Akan tetapi jika penggugat itu tidak merasa puas terhadap putusan pengadilan, maka penggugat itu dapat mengajukan banding, kemudian kasasi sampai dengan tahap peninjauan kembali. Namun jika dalam waktu 14 hari penggugat itu tidak mengajukan banding, maka putusan pengadilan tersebut dianggap sebagai keputusan yang inkrah. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal terakhir mengenai putusan peradilan tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
yang menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama itu ada putusan pokok. Putusan pokok ini adalah pernyataan batal atau tidak sahnya keputusan administrasi negara yang disengketakan. Kemudian yang kedua ada putusan tambahan. Putusan tambahan ini adalah jika gugatan itu dikabulkan, maka dapat ditambahkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan tersebut. Kewajiban itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kewajiban untuk pencabutan keputusan administrasi negara yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada pencabutan keputusan administrasi yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan yang baru. Dan yang terakhir ada penerbitan keputusan yang dalam hal objek gugatan keputusan itu fiktif negatif. Kemudian putusan yang ketiga ada putusan remedial atau putusan pemulihan. Putusan remedial ini yaitu untuk memulihkan akibat yang telah ditimbulkan oleh keputusan pemerintah yang dikeluarkan. Keputusan tersebut baik berupa ganti rugi maupun rehabilitasi. Dan yang terakhir itu ada putusan penguat. Putusan penguat itu adalah putusan sebagai alat pemaksa supaya putusan yang bersifat kondemnatoir ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keputusan itu baik berupa ganti rugi, kemudian ada sanksi administratif, kemudian ada dengan menyebarkan foto atau menyebarkan pejabat pemerintah di media massa dan lain sebagainya. Kemudian ada putusan akhir. Putusan akhir ini adalah putusan yang dinyatakan oleh hakim setelah pemeriksaan sengketa tata usaha negara itu selesai. Berdasarkan pasal 97 ayat 2, putusan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada gugatan yang ditolak. Gugatan ditolak ini adalah putusan yang menyatakan bahwasanya keputusan tata usaha negara yang disengketakan ini adalah keputusan tata usaha negara yang tidak dinyatakan batal atau sah, di mana dalam gugatan ditolak ini penggugat itu telah memenuhi syarat-syarat gugatannya, akan tetapi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut. Kemudian yang kedua ada gugatan dikabulkan. Gugatan dikabulkan ini adalah putusan yang menyatakan bahwasanya keputusan tata usaha negara yang disengketakan ini adalah keputusan tata usaha negara yang dinyatakan batal atau tidak sah. Dalam gugatan dikabulkan ini, penggugat itu dapat membuktikan dalil-dalil dari gugatannya. Kemudian yang ketiga itu ada gugatan tidak diterima. Gugatan tidak diterima ini adalah putusan yang menyatakan bahwasanya penggugat tidak dapat memenuhi syarat-syarat atau ketentuan dalam membuat gugatannya tersebut, di mana dalam gugatan yang tidak diterima ini tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali baik bagi pihak penggugat maupun pihak tergugat. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah gugatan gugur. Gugatan gugur ini adalah di mana keadaan bahwasanya penggugat itu tidak menghadiri sidang beberapa kali, bahkan sampai telah dilakukannya panggilan secara patut ataupun penggugat itu dinyatakan telah meninggal dunia. Mengenai upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh penggugat ataupun pengadilan jika ada salah satu tergugat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, berdasarkan pasal tersebut bahwasanya dijelaskan jika ada salah satu tergugat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka putusan pengadilan dapat mengajukan hal tersebut ke instansi yang lebih tinggi sesuai dengan urutan jabatannya. Akan tetapi dalam waktu 2 bulan, instansi yang lebih tinggi itu sudah harus menyampaikan putusan pengadilan tersebut agar segera dieksekusi atau dilaksanakan oleh tergugat. Akan tetapi jika instansi yang tertuju tersebut tidak mengindahkan ketentuan tersebut, maka ketua pengadilan dapat mengajukan hal ini kepada presiden. Sebagaimana yang kita ketahui, karena presiden itu adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi.
maka Presiden akan menyampaikan putusan pengadilan tersebut kepada tergugat agar segera dilaksanakan. Nah, bagi tergugat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang sudah bersifat ingkrah atau tetap, maka upaya yang dapat dilakukan adalah upaya paksa. Upaya paksa itu dapat berupa ganti rugi maupun sanksi administrasi. Baik, berikut saya telah menjawab keempat soal yang telah diberikan oleh Ibu Khadijah sebagai tugas akhir di mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.